Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i ma'an. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa huwa rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'tikum nazir? Qalu bala qad ja'ana nazir. Fakazzabna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Al-Mulk. Summa qala innaka mayyitun innahum mayyitun summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasibun. Al-Ahzab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ma huwa jihadul akbar ya Rasulullah? Jihadul akbar jihadul nafs. Summa qala taraktum fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah, karena Allah sayang kepada kita, maka Allah masukkan hidayah iman yang benar dalam hati kita, sehingga dengan kasih sayangnya dan pertolongannya Allah bisa kita duduk di tempat ini. Karena kita manusia ini tidak punya kekuatan, wala haula wala quwata illa billah, dan tidak punya apa-apa, semua hanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati jamaah, karena hari ini mengucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammad, orang munafik juga bisa, pendusta juga bisa, pencuri juga bisa mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan orang musyrik juga bisa mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa? Karena dia yakin kalau orang bersalawat kepada Nabi, Nabi bersalawat kepadanya 10 kali. Tapi hadisnya ini terpotong. Hadis yang sempurna dari Nabi, Nabi sampaikan, umatku yang bersalawat kepadaku yang benar, yaitu umatku yang mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan caranya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat yang benar. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita digolongkan yang mengucapkan salawat yang benar pada malam ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di mimbar, saya mulai dengan istighfar dan tidak memperdengarkan kepada jamaah. Kenapa? Karena di sini tertulis 15 menit. 15 menit sudah mau sampai di surga atau neraka. Dua tempat saja yang kita tuju. Kenapa ditulis di mimbar 15 menit? Ini pertanda umat Islam masih sangat mencintai dunia, lupa akhirat yang selama-lamanya. Takut kalau pekerjaan dunianya hilang, tapi akhiratnya dikorbankan. Sehingga ditulis di mimbar 15 menit. Astagfirullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya malam ini dikumpul seluruh manusia di dunia yang merasa pintar, merasa bodoh, merasa kaya, merasa miskin, merasa kuasa, merasa lemah, kalau ditanya ustaz yang ceramah di Masjid Al-Ikhlas Sidrap malam ini, hari apa dia sakit?
Jam berapa dia meninggal dunia? Ada enggak manusia di dunia yang bisa jawab? Ada? Tidak ada manusia yang tahu kapan dirinya pun dia tidak tahu kapan dia sakit, kapan dia mati. Tapi kenapa manusia lari dari kematian, takut dengan mati? Berarti amal kita tidak benar, iman kita tidak benar. Maka hadirin, dua tahun yang lalu terjadi peristiwa kita dilarang sholat tarawih, dilarang sholat Jumat. Tapi satu saja orang Islam yang tidak ikhlas dilarang sholat Jumat, nanti menuntut haknya di hadapan Allah, maka sekiranya seluruh kenikmatan yang Allah bagi-bagikan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia dimiliki satu orang saja, satu teguk air telaga Kausar dia tidak bisa nanti tebus di hadapan Allah dan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bangkrut nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Pasti dan pasti bangkrut. Dan mohon maaf, di masjid jangan dikaitkan dengan politik. Siapa yang mengaitkan penting dengan politik dia akan sengsara nanti di akhirat. Pasti dan pasti lagi dan lagi dia akan sengsara. Masjid Islam bicara dengan jujur. Kita jujur malam ini. Saya akan membuat jamaah berpikir panjang. Saya dulu bertanya, karena saya sudah sering dibilangi, biar Ustaz mengatakan, saya paling banyak menentang pemerintah. Kapan saya menentang pemerintah? Saya hanya mengingatkan saja Islam yang benar. Itu tanggung jawab saya nanti di akhirat. Saya hanya menyampaikan Islam yang benar. Saya bukan bicara di mimbar karena ingin dipuji oleh siapa-siapa. Hanya dua yang saya harapkan kalau kita ke masjid, ridahnya Allah, syafaatnya Nabi SAW. Karena yang kita tuju hanya dua, surga atau neraka. Pada 2 tahun yang lalu di Laktuan ada satu orang atau 2 orang mendatangi RT, mendatangi pengurus masjid atau ditelepon pengurus masjid, ditelepon RT. Tolong kalau Pak Ustaz Jupri datang sholat di masjid jangan didekati karena dia COVID-19. Akhirnya viral Pak, ada anak yang mengambil fitnah karena melihat di HP, sampaikan kepada orangnya, Pak Ustaz Jupri COVID ada di HP fotonya. Akhirnya saya ditelepon, Pak Ustaz ada paket di kelurahan tolong diambil besok. Saya tidak jawab, matikan HP. Ditelepon lagi, itu lagi pertanyaan, itu lagi penyampainya, aku matikan, tidak aku jawab. Ditelepon lagi, saya tidak angkat. Besok paginya istri saya sementara menyapu di halaman karena banyak daun yang jatuh, didatangi seorang wanita, Bu tolong ada paket di kelurahan diambil. Tapi malamnya saya sudah sampaikan kepada ibunya dan anak-anak juga sudah mengatakan jangan diambil Pak. Iya, Bapak tidak akan ambil karena kalau Bapak ambilkan ya Bapak akan berbohong. Tapi saya tanya jamaah, ketika saya tidak mengambil paket itu apa saya menentang pemerintah? Kalau dia mengatakan saya menentang pemerintah, itu pertanda saudara masih diatur oleh hawa nafsunya dan saudara masih cinta dengan dunia. Banyak istighfar bulan Ramadan ini. Kenapa saya tidak mengambil? Saya ingat pesan Nabi SAW, "Raja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar ma wa jihadul akbar jihadun nafs." Saya dari Goa diberitakan bahwa semua orang dari Goa kena COVID-19 dan itu berita bohong. Saya akan bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Saya tidak kena COVID. Maka saya tidak ambil karena kalau saya ambil berarti saya ikut berbohong. Untuk apa saya kasih makan istri dan anak-anak saya dengan cara berbohong? Jadi saya hanya melawan hawa nafsu saya bukan melawan pemerintah. Lanjut hadirin, saya akan membuat jamaah berpikir. Saya tidak bicara Ramadan. Sejak dunia Allah ciptakan sampai hari ini, apakah umat Islam dahulu sebanyak ini jumlahnya di seluruh dunia hari ini? Apakah sebanyak ini masjid, musola? Apakah sebanyak hari ini pondok pesantren, perguruan tinggi Islam? Apakah sebanyak hari ini ustaz, ulama, profesor, doktor, mubalik? Apakah hari ini sebanyak dengan orang yang menghafal Al-Quran di masa dengan sahabat? Jauh lebih sedikit sahabat. Sahabat hanya sekitar 124.000. Ada yang mengatakan 150.000 saja yang Islam pada waktu itu, tapi disegani di seluruh dunia. Sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri sebagai Islam, kenapa azan dipermasalahkan?
Kenapa umat Islam dihina? Kenapa ulama dan ustaz kita ditangkap dan dipenjara? Hah? Siapa yang salah? Umat Islam sendiri yang salah, termasuk saya adalah Islam yang salah. Karena saya hanya mau sibuk ceramah kalau bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan saya tidak sibuk ceramah. Tinggalkan sunnah Rasulullah SAW. Belum ada jaminan saya bisa minum air Telaga Kausar dari tangan Nabi SAW. Belum. Apalagi melanggar sabda Nabi SAW. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang membayar-bayar karena ingin kesenangan dunia, maka yang memilih dia untuk mendapatkan kesenangan dunia karena dia dibayar, finnar, tempatnya di neraka. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Siapa yang salah? Umat Islam banyak jumlahnya di dunia hari ini, termasuk di Indonesia. Tapi Indonesia paling banyak yang suka memilih, yang memberikan beras, yang memberikan mie, yang memberikan uang. Bagaimana kamu mau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah? Bagaimana kamu minum air Telaga Kausar dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kau melanggar amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana manusia hari ini? Ujung-ujungnya kita mati. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka saya angkat satu cerita. Ali bin Abi Thalib sering kita dengar. Sepupu Nabi, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang di rumah, dia tanya Fatimah, "Ya Fatimah, adakah bahan makanan di rumah?" "Tidak ada ya Ali." Apakah Fatimah marah kepada istrinya? Apakah Fatimah marah kepada Ali bin Abi Thalib karena tidak ada bahan makanan? Wanita kita sekarang ini kalau tidak ada beras di rumah, tidak ada ini, jadi ngomel kepada suaminya. Tidak pintar bersyukur dan tidak pintar sabar. Padahal orang yang pintar bersyukur dan bersabar akan senang nanti di alam kubur. Jaminan akan senang di alam kubur orang yang pintar bersyukur dan bersabar. Akan bahagia di alam kubur yang pintar bersyukur dan bersabar. Kemudian Ali, apakah Ali minta kepada Muhammad? Apakah Ali sampaikan kepada Fatimah, minta kepada bapakmu? Islam kita sekarang bagaimana? Ali ke masjid sholat berkali-kali, baru putaran gandum berputar sendiri. Ini ada gandum di rumah yang sudah digiling. Kita sekarang kemana minta kalau ada masalah? Islam sekarang di mana minta kalau ada masalah? Minta ke RT, minta ke lurah, minta ke kecamat, minta ke wali kota, minta ke gubernur, ujung-ujungnya minta ke presiden. Demo minta ke presiden, Allah tidak akan tolong kita. Tinggalkan taraktu fikum amran lan tadilu abada ma in tamassakum bihi ma kitab Allah wa sunnah Rasul. Bukan Al-Qur'an yang dipakai dan bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi cara Yahudi dan Nasara yang dipakai. Maka Yahudi dan Nasara berani menghina umat Islam hari ini. Berani menghina umat Islam karena kita berjalan dengan cara Yahudi dan Nasara. Nabi itu duduk musyawarah. Kenapa tidak musyawarah dengan baik, ajak dia mengerjakan agama, doakan kepada Allah. Maka amalannya Nabi itu, ya ayyuhal mudassir kum fa'assir. Itu ya Nabi Muhammad, jangan kau banyak tidur di siang hari tapi datang memberi peringatan kepada manusia. Ini dakwanya Nabi. Ditinggal sekarang ustaz dan ulama. Kurang di siang hari mendatangi orang-orang yang main bola, yang mendemo, yang sibuk di pekerjaan dan sebagainya. Bagaimana jaga sholat berjamaahnya di masjid. Tidak jalan surah Al-Mudassir, tapi ada yang menjalankan surah Al-Mudassir, ustaz yang menyalahkan. Maka ingat Nabi sampaikan, kalau ustaz sudah menyalahkan orang-orang sesama Islam, keberkahan Al-Quran dicabut dari tangannya, dicabut di kalangan umat Islam keberkahan wahyu Al-Quran, karena menyalahkan orang-orang yang membawa agama yang benar. Kemudian apa lama Nabi yang kedua? Ya ayyuhal muzammil qumil lail. Nabi mengamalkan surah Al-Muzammil pada malam hari. Bangun di tengah malam hari, separuh daripada malam atau kurang daripada separuh malam, dia doakan umatnya. Begitukah amalan kita hari ini? Banyak istighfar kita. Maka saya ingatkan hadirin dengan peringatan Allah. Alam ya'tikun nazir. Apakah sudah ada yang datang memberi peringatan kepadamu? Bukan dikatakan apakah sudah ada yang datang ceramah ketika kamu duduk di masjid. Apakah sudah ada yang datang memberi peringatan kepadamu? Itulah yang dibuat orang-orang yang biasa tidur di masjid 3 hari 3 malam. Itu mengamalkan ayat itu, dia tidak hafal, berarti mengamalkan. Datang mendatangi orang, beri peringatan. Nanti di masjid ada ceramah, ada pentingnya amal dan iman. Itu
Semoga kita tidak tergolong. Qalu bala. Nanti di hadapan Allah, qalu bala, benar ya Allah telah datang orang-orang itu memberi peringatan kepada kami. Walakin kazzabna, akan tetapi kami ini pada mendustakan dengan peringatan-peringatan, tidak mau datang di masjid ketika dia ke masjid, tidak mau sholat berjamaah ketika diajak sholat berjamaah. Ini fakazzabna ma nazzalallahu min syai', karena kami mendustakan sesuatu apa yang kau wahyukan dengan sesuatu. Kita dustakan dengan kerja di toko, kita dustakan dengan kerja di kebun, kita dustakan kerja di proyek, kita dustakan karena kerja di tambang, kita dustakan ayat Al-Quran karena sibuk di kantor. Itu semua mau minum air telaga Kausar dari tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada jaminan mau ridanya Allah, mau ringan hisabnya, tidak ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya tanya jamaah, ada tidak dalam Al-Quran kalau penzina tidak dirajam gugur dosanya? Berapa ayat kita langgar di dunia hari ini, berapa hadis kita langgar? Kalau pencuri tidak dipotong tangannya, apakah gugur dosanya? Pembunuh tidak dibunuh atau tidak didenda 60 ekor unta, apakah dosanya gugur? Hah? Mana Islam hari ini mau dimuliakan dan melanggar terus ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hari demi hari pelanggaran yang dibuat, tapi tidak sadar. Tidak sadar. Banyak diantaranya ikut ambil bagian semestinya mengayomi kita, malah dia tenggelam dengan kedustaan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kamu lihat, bisa tahu, tenggelam ke sana. Bagaimana hadirin? Semoga kita sadari, semoga kita tidak tergolong nanti mengatakan saya ini orang yang mendustakan ayat-ayatmu ya Allah. Nah, supaya kita tidak menyesal, maka jadikan bulan Ramadan ini bulan istighfar. Kalau Ramadan ini penuh masjid ini, lebih penuh nanti di luar Ramadan. Laki-laki semuanya, kecuali ada usur, ada halangan, tidak sholat berjamaah di masjid yang sudah balik. Wanita di rumah, kecuali ada usur, ada halangan, tidak ada waktunya membaca Al-Quran di rumah. Sampaikan wanita kita rajin membaca Al-Quran di rumah sebagaimana di masa sahabat, dan sahabat jaga sholat berjamaah di masjid. Kalau ini sudah kita amalkan, sudah buat dakwah dengan benar dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau datang musuh-musuh tinggal angkat tangan, Allah akan selesaikan. Jangan terkesan dengan dunia. Nabi Ibrahim tidak terkesan dengan Raja Namrud, Nabi Musa tidak terkesan dengan Raja Fir'aun, Muhammad tidak terkesan dengan kekuasaan Abu Jahal dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga doanya dikabulkan Allah. Kalau hari ini kita terkesan dengan senjata, terkesan dengan bom, terkesan dengan kekuasaan, terkesan dengan pembangunan, Allah akan hinakan kita dengan dunia yang hina hari ini. Di dunia yang kita dihinakan, lebih-lebih nanti di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala akan kita dihinakan. Maka ingat hadirin, di dalam surah At-Taubah Allah ingatkan kita, innaka mayyitun, sesungguhnya kamu itu Muhammad mati. Sesungguhnya kamu ustaz yang ceramah malam ini di Masjid Al-Azhar, Ustaz Jupri, kamu akan mati, saya akan mati. Innahum mayyitun, dan semua jamaah yang di depan saya ini pasti mati. Saya akan mati dan seluruh jamaah pasti mati. Mau berindu kemana, mau lari kemana, pasti mati. Kalau waktunya sakit, sakit. Waktunya mati, mati. Tidak ada yang bisa tunda, tidak ada yang bisa percepat. Hanya kesombongan saja manusia di hari ini. Hadirin yang Allah. Maka Allah ingatkan, summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Summa innakum, sesungguhnya kamu semua itu inda rabbikum, nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tahtasimun, saling mencocokkan. Mapasilolong amana kimat kiriolono pangallahu taala. Seorang raja di dunia akan mempercocokkan nanti tinggal lakunya dan tanggung jawabnya dengan seluruh rakyat yang dipimpinnya. Seorang presiden begitu, seorang perdana menteri, suami begitu kepada istri dan anak-anaknya, RT dengan lingkungannya, camat dengan kecamatannya, lurah dengan kelurahannya, wali kota dengan wali kotanya, ustaz dengan ustaz. Kalau saya ini banyak hisabnya nanti Pak. Saya seluruh Bontang ini nanti hisab saya dengan masyarakat Bontang yang saya selalu ceramah sejak tahun 88 sampai sekarang. Saya sering ceramah, nanti apa yang saya sampaikan nanti dicocokkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti dan pasti, tidak bisa kita lari. Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka saya ajak hadirin, mari kita berpikir, kita mau kemana? Mau kita kembali dengan Islam yang benar, atau mau kita tetap dengan dibodohi dan dibohongi? Maaf, tanya ulama kita, ustaz kita, jangan saya ditanya. Ada tidak dalam Al-Quran Mekah itu negara Islam? Ada di dalam hadis Nabi Madinah itu negara Islam? Sehingga dikatakan di Indonesia tidak bisa bicara syariat Islam karena ini bukan negara Islam. Di mana letaknya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, mendustakan ayat itu. Nabi rahmat seluruh alam. Kalau pencuri dipotong tangannya, balasannya surga janji Allah dan Rasulnya. Kalau penzina digigit dan dirajam, surga balasannya. Kalau pembunuh tidak bisa dibunuh, maka diwasrakan dengan keluarganya, dendahnya 60 ekor unta. Kalau harga unta yang bisa dikorbankan di tanah Mekah hari ini, harganya 100 juta kalau uang kita. Kalau kita di Bontang, rata-rata sapi yang dikorbankan harganya 20 juta. Kalau 20 juta harganya sapi, orang pembunuh di Bontang diberi denda dengan 60 ekor sapi, maka dendanya 1 miliar 200 juta. Baru gugur dosanya. Siapa yang jamin akan masuk surga dengan dimasukkan di penjara? Siapa yang menjaga di sana? Orang Islam. Siapa yang makasih makan di sana? Orang Islam. Siapa yang di penjara sana? Orang Islam. Semuanya mau ridhanya Allah, mau syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada jaminan. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita. Apabila kita paham, siap kita amalkan dan sampaikan kepada saudara kita, karena kita ini saling punya tanggung jawab dan kewajiban saling mengingatkan. Saya tutup dengan doa kepala majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.